Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertanya, bukan kita sih, orang di luar sana, mengapa Yesus dan murid-muridnya, yaitu para rasul, ibadat di bait Allah. Ketika Yesus masih hidup, dan juga setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, para rasul pun masih beribadah di rumah-rumah ibadat dan juga di bait Allah. Bait Allah hanya satu, sedangkan rumah ibadat itu atau yang bernama sinagog itu banyak, Jadi kenapa Yesus dan juga para rasul beribadah di sana? Yang pertama, dalam Lukas 4 ayat 16, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ternyata Yesus masih mengajar dan khotbah di rumah ibadat. Sinagog itu banyak sekali itu. Kalau ada orang-orang Yahudi berkumpul, itu pasti ada sinagog. Itu yang pertama, Lukas 4 ayat 16. Yang kedua, Matius 17 ayat 24. Yesus dan Petrus masuk bait Allah. Ini Alkitab menjelaskan. Yesus beribadah di rumah-rumah ibadat. Yesus juga mengajar di bait Allah. Matius 17 ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah. Datang nih pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus dan Petrus datang ke bait Allah. Yang ketiga, buktinya Matius 21 ayat 23. Yesus masuk dan mengajar di bait Allah. Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, ini terjadi di bait Allah pada saat Yesus mengajar. Itu buktinya Yang keempat, Yohanes 18 ayat 20. Yesus mengajar di rumah ibadat dan bait Allah. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Jelas bukan? Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Nah, itu bukti bahwa Yesus mengajar di bait Allah dan rumah-rumah ibadat.
Yang kelima, Kisah 2 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Rasul-rasul mengajar dan beribadah di bait Allah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Itu bukti. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, para rasul masih tetap beribadah di bait suci dan sinagog. Tadi yang ke-5 ya. Sekarang yang ke-6. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13, rasul-rasul beribadah di tempat mereka menumpang. Ya, Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka beribadah di mana aja bisa. Mereka di tempat mereka menumpang. Tidak perlu harus mendirikan sebuah gedung untuk beribadah. Nggak perlu. Jadi yang dibangun itu jemaat, bukannya gedung. Tidak ada satupun perintah harus mendirikan gedung. Jadi mereka bisa beribadah di tempat di mana mereka menumpang. Yang ketujuh, Matius 24 ayat 1 dan 2. Yesus berkata, bait Allah akan dirobohkan dan digenapi tahun 70 Masehi. Dirobohkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Nah, sekarang kita lihat apa arti masih ibadat di bait Allah itu. Apa artinya? Yang pertama, rasul-rasul yang adalah orang Yahudi memberitakan Injil khusus ke orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi ini, rasul-rasulnya, semuanya kan, khusus memberitakan Injil ke orang Yahudi. Ya. Memberitakan Injil di bait Allah dan sinagog. Kan di sana kan tempatnya orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Ya kan? Para rasul memberitakan di bait Allah dan sinagog. Nah, untuk pemberita Injil di luar Yahudi, maka Yesus Allah telah memilih rasul yang lain. Antaranya adalah Paulus. Nah, Paulus itu terkenal, ya, rasul di luar bangsa Yahudi. Maksudnya dia menginjili orang-orang di luar orang Yahudi. Itu ya arti masih ibadah di dalam bait Allah. Bahwa para rasul itu orang Yahudi, ya, mereka menginjili orang-orang Yahudi yang ada di bait Allah dan juga sinagog, rumah-rumah ibadat itu. Yang kedua, tidak ada perintah mendirikan gedung ibadah, gedung gereja. Ibadah itu di tempat sewaan bisa, tempat menumpang bisa, dimanapun juga. Karena apa? Kristen bukan agama, maka tidak perlu gedung ibadah. Kristen itu bukan agama.
tetapi iman. Kekristenan itu iman kepada Yesus. Itu Kristen. Agama Yahudi sudah selesai. Ya. Yang pertama, agama satu-satunya di dunia yang diberikan oleh Allah itu agama Yahudi. Nah, itu sudah selesai pada saat Yahweh dibentuk menjadi manusia. Yang disembah berarti sudah tidak ada. Yang kedua, dengan kematiannya Yesus di kayu salib, itu membatalkan hukum Taurat dengan peraturan dan ketentuannya. Jadi tuntunan ritual itu sudah tidak ada juga. Yang ketiga, gedung bait Allah sudah dirobohkan. Itulah berakhirnya agama Yahudi. Jadi kalau masih ngotot, memakai slogan-slogan Yahudi KW, Yesus katakan ular beludak. Ya kan, kepada Yahudi KW ini yang masih ngotot. Nah, itu ular beludak, ya. Yang ketiga, tidak ada rumah ibadat agama lain di dunia ini selain agama Yahudi, ya. Jadi dengan robohnya bait Allah itu, ya, itu berakhirlah, ya, eranya orang beragama, lalu memasuki eranya orang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15, ya. Dua Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Selamat itu adalah beriman kepada Kristus Yesus, bukan beriman kepada Tritunggal atau beriman kepada si Bapa itu, enggak. Selamat untuk nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba adalah beriman kepada Kristus Yesus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Shalom.